Oke, halo teman-teman. Di sini aku bakal lanjutin untuk share teman-teman cara mengenal atau cara menggunakan framework Split ini. Nah, di video sebelumnya kita sudah tahu, saya sudah share apa itu Split, dia itu framework apa dan lain sebagainya ya. Kalau masih belum paham atau yang baru lihat nonton video ini, silahkan teman-teman lihat di video aku sebelumnya tentang split dan SPA. Nah, di situ aku akan kenalin teman-teman tentang apa itu SPA dan split ini apa. Nah, di video terakhir aku kemarin membahas tentang split. Setelah kita install, terus kita kenal juga tentang komponen-komponennya. Nah, sekarang kita akan merujuk pada studi kasus kita. Nah, studi kasus kita kemarin kita sudah buat sebuah project dengan nama data mahasiswa. Nah, tujuannya di sini untuk pendataan mahasiswa. Nah, sebelum itu aku bakal coba jelasin ke teman-teman tentang struktur file dari split ini. Nah, sebenarnya nggak berbeda jauh dengan struktur yang punya dari si Laravel, tapi nanti di sini perbedaannya pada si resource. Kalau teman-teman ingat di Laravel untuk view-nya itu dalam resource terus view di sini. Nah, di sini aku bisa close. Nah, file root.blade.php ini merupakan file fondasi dari si split ini. Jadi segala user interface yang akan ditampilkan itu awalannya dari sini atau fondasinya itu dari sini. Dapat dilihat di sini ada doctype HTML dan ada struktur dasar dari si HTML-nya. Nah, di sini juga kita pakai Vite untuk meload resource dari app.js. Nah, sedangkan di sini ada split head. Di split head ini sama halnya teman-teman kayak mengasih stack. Ya, kalau teman-teman tahu di blade itu ada yang nama stack, terus ada yield. Nah, sedangkan kalau di sini kita untuk yang head ya, di dalam head ini kita bisa kasih space split head. Nah, gunanya ini untuk apa? Semisal teman-teman mau memberikan SEO pada website ini, teman-teman bisa letakkan pengaturan SEO-nya itu di file yang berbeda. Nah, kalau kita rujuk ke dokumentasi resminya, tadi saya bilang tentang SEO. Mana ya? Nah, di sini. Nah, jadi nanti teman-teman bisa buat file baru di sini. Ya, file baru di sini. Terus teman-teman bisa masukin ini. Nah, ini itu untuk men-triggernya dia harus ada add split head ini. Kalau di sini kan ada tag add X layout ya. Nah, berarti nanti taruhnya di sini. Gitu. SEO apa itu. Nah, dia itu diletakkannya di sini nanti pada waktu kita mengcompile dari website tersebut. Nah, sebenarnya teks X layout ini apa? Kalau teman-teman cari di dokumentasi Laravel, itu teman-teman bisa mempelajarinya tentang anonymous component di sini. Nah, ada X alert, terus ada X input button. Nah, ini bisa dibaca-baca. Ini untuk mempersingkat atau memperingkas ya, biar tampilan codingan teman-teman ini lebih clean, biar lebih terfokus sesuai dengan nama file teman-teman gitu, biar nggak kecampur-campur. Nah, terus untuk komponen konten teman-teman di sini kalau di Laravel biasanya pakai yield ya, yield terus ada nama yieldnya apa. Sedangkan kalau di sini nggak pakai yield, pakainya add split. Nah, si add split ini nanti bisa disisipkan seperti section. Nah, untuk memanggilnya kita ambil contoh di sini. Nah, kalau di root ini kan fondasinya, terus nanti dia akan mengeksekusi di sini di app. Nah, di sini teman-teman, di app ini ada layout untuk navigation. Dan navigation ini itu ngambilnya dari sini, navigation.blade.php.
Jadi ini nanti bisa teman-teman edit-edit untuk navigasinya biar nggak kecampur sama app.blade.php-nya. Jangan di sini ada header. Nah, bisa teman-teman di sini masukin misal kayak breadcrumb ataupun yang lain sebagainya. Dan terus ada slot. Nah, slot ini teman-teman bisa masukin semacam apa ya, table ataupun button-button. Nah, itu masuknya di sini nanti. Nah, kalau si slot ini itu manggilnya ke sini, digunain di sini. Nah, ini kan X app layout. Nah, ini masuknya kalau ini kan X slot name header. Nah, ini jadi masuknya di header. Jadi masuknya di sini, teman-teman. Nah, X name header. Sedangkan kalau ini, nah ini baru masuk di sini, gitu teman-teman. Jadi perlu diperhatikan. Dan ini kalau mau diganti, hati-hati teman-teman, mengganti X slot ini namanya harus disesuaikan lagi. Kalau semisal ini head gitu aja ya, variable head, berarti di sini juga diganti head. X slot name-nya diganti head. Gitu, baru ini yang sesuai dari yang variable slot ini, gitu teman-teman. Nah, itu mungkin sedikit penjelasanku tentang struktur file dari si split ini. Nah, teman-teman kalau mau coba cari-cari lebih dalam atau lebih jelas tentang pengertian strukturnya, bisa cari-cari di referensi di video-video lainnya, atau mungkin bisa baca-baca di dokumentasi resminya. Nanti di sini teman-teman bisa dicari dan bisa dilihat-lihat fungsinya itu ada apa aja gitu. Nah, terus kita akan membuat selain aku jelasin tentang struktur data, kita buat juga tentang struktur database-nya. Jadi nanti kemungkinan kurang lebih akan seperti ini struktur database-nya. Ini merupakan ER diagram yang aku buat untuk project pendataan mahasiswa. Aku buat simple aja, ada dua tabel. Yang pertama ada tabel jurusan dan tabel mahasiswa, di mana nanti tabel jurusan memiliki relationship dengan tabel mahasiswa dengan notasi one to many. Nah, kalau belum tahu one to many itu apa, silahkan teman-teman pelajari, atau nanti di next video aku bakal jelasin tentang relational notasinya itu ada apa aja gitu. Nah, di tabel jurusan, di sini primary key-nya ada ID dengan tipe data integer, terus ada nama, pakai varchar, dan ada fakultas. Sebenarnya ini bisa dinormalisasikan lagi. Fakultas ini bisa dibuat tabel baru dengan nama tabel fakultas. Nah, terus bisa dihubungkan dengan tabel jurusan dari tabel fakultas tadi. Terus di tabel mahasiswa, di sini ada ID untuk primary key-nya, terus ada nama, terus NIM, alamat, dan jurusan ID. Nah, ini nanti yang jadi foreign key agar bisa terhubung dengan tabel jurusan. Gitu teman-teman. Kalau aku over di sini dapat terlihat ya foreign key-nya itu apa dan primary key-nya apa gitu. Nah, langsung aja aku buat migration-nya di sini. Nah, untuk membuat migration-nya masih sama kayak kita belajar tentang Laravel. Ini bisa aku buka terminal aku dulu. Nah, kita bisa membuatnya pakai PHP artisan make model. Aku buat modelnya dulu. Nanti sekalian aku generatein migration sama controllernya. Nah, make model yang pertama tadi kan jurusan yang ada primary key-nya untuk disambungin ke mahasiswa. Nah, jadi untuknya generate migration-nya harus hati-hati dilihat hubungannya yang ada relationship atau enggak. Kalau ada relationship, diharap nanti yang atribut parent-nya, atribut yang menurunkan value itu di generate terlebih dahulu. Berarti ini aku harus generate si tabel jurusan terlebih dahulu. Terus untuk sekaligus mengenerate file migration bisa kita pakai M. Nah, kalau untuk controller bisa pakai C. Dan untuk teman-teman kalau misal mau nerapin resource pada file controller tersebut, kita tinggal tambahin R di sini. Kalau kita enter set,
nanti akan digenerin apa aja yang udah kita masukin untuk model migration dan juga controller dalam bentuk source gitu. Nah terus sini kalau udah berarti kita generate satu lagi, yakni model mahasiswa. Nah kalau di sini tidak dilihat, nah sudah di generate juga model mahasiswa, migration mahasiswa, dan juga mahasiswa kontrol. Oke, terus selanjutnya kita edit untuk atributnya. Kita ke jurusan terlebih dahulu. Nah bisa go ahead dulu. Ini tinggal masukin table string name. Nah ini pakai bahasa Indonesia berarti ini jadi nama. Terus ada lagi table string fakultas jadi ya, fakultas. Sip. Terus di migration mahasiswa di sini tadi ada selain ID tadi ada NIM, terus ada nama, terus ada lagi tadi kan jurusan ya, alamat. Nah terus ini table untuk foreign key nya, dia pakai foreign ID. Nah foreign ID jurusan ID, constraint jurusan. Nah ini di perintah ini kita akan membuat sebuah atribut dengan nama jurusan ID, sekaligus si atribut ini akan menjadi foreign key ke tabel jurusan gitu teman-teman. Kalau udah ini bisa kita save, terus kita coba jalanin. Kita buka lagi terminal, kita jalanin pakai PHP Artisan Migrate. Jangan lupa dinyalain SAM-nya. Nah sini ada warning, the database data mahasiswa does not exist on the MySQL connection. Nah ini tandanya bahwa database data mahasiswa itu nggak ada di SAM kita atau di localhost kita phpMyAdmin. Nah terus di Laravel ini dibantu oleh si Laravel untuk mengeneratkan sekalian database-nya. Ini bisa kita pakai yes. Nah nanti digeneratkan database-nya beserta nanti tabel-tabelnya di migration. Oke, udah, kita coba lihat di localhost kita. Localhost ke phpMyAdmin. Nah, namanya data mahasiswa. Oke, kita lihat hasil generatannya. Nah, udah benar ada tabel jurusan sama ada tabel mahasiswa. Nah, tadi perintah untuk menghubungkannya. Nah, ini bisa dilihat di sebelah teman-teman geser ya. Ini ada titik yang paling kiri. Sorry, yang paling kanan. Ini ada tombol ke bawah. Nah, terus pilih yang designer. Nah, nanti akan dimunculin desain dari database-nya. Mana ya? Tabel coba cari. Nah, di sini. Ini ada tabel mahasiswa dan tabel jurusan. Nah, ini sudah terhubung, jurusan ID terhubung dengan ID pada tabel jurusan. Oke, sip. Relationship-nya udah jalan, udah kebentuk desainnya. Sekarang kita buat dulu seedernya biar nanti nggak kosongan gitu ya. Nah, kita buat seeder untuk jurusan terlebih dahulu. Ini aku clear dulu. Buatnya sama kayak yang di Laravel. Bisa make seeder jurusan seeder. Nah, sip. Terus kita buat lagi namanya mahasiswa seeder. Nah,
jurusan sider. Nah, di sini bisa kita use dulu modelnya. Ini bisa pakai use app model jurusan. Nah, terus di sini ini bisa aku hide dulu aja teman-teman, nggak ganggu. Kita panggil modelnya jurusan create. Jadi tadi ada nama jurusan, nama ya tadi ya, bukan nama jurusan. Value-nya rekayasa perangkat lunak, dan juga ada fakultas ilmu komputer gitu misal ya. Terus aku buat lagi, kita copy aja, kita buat 2 atau 3. Nah, ini sistem informasi. Fakultasnya kita buat beda, fakultas rekayasa industri. Terus satu lagi nama jurusannya informatika di fakultas yang berbeda, fakultas teknik. Terus kita isi juga untuk sider mahasiswanya. Nah, jangan lupa dipanggil dulu ini modelnya, is app model mahasiswa. Terus di sini tinggal dipanggil modelnya mahasiswa ke create aja. Aku nggak pakai factory. Kalau teman pakai factory ya silahkan, sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus ini name-nya, terus namanya, terus di sini alamat, dan juga satu lagi jurusan ID. Jadi ada atribut nama jurusan ID. Jurusan ID-nya kita kasih value 1 misal gitu ya. Nah, namanya kita ganti John Doe misal. Nah, kita buat 2 ya, 2 mahasiswa. Nah, kita buat ganti misalnya namanya aku acak, terus namanya Dennis gitu ya, Dennis Dwi. Terus ini ganti jalan mahasiswa gini aja ya, terus jurusan ID-nya 2. Oke, sip. Nah, terus kalau kita install awal-awal di project pakai Splat ini sudah dibatasi dengan authentication gitu ya. Nah, sebenarnya bisa aja kita langsung pakai register, tapi aku nggak mau pakai register, jadi aku buat tabel aku buat file seedernya untuk user seeder. Nah, sebenarnya bisa juga pakai fitur register, tapi aku pakai yang ini aja biar lebih enak gitu ya. Nah, bisa di use dulu, use app model user. Terus kita buat satu model, panggil modelnya, kita buat satu user gitu ya, create. Nah, sip. Terus namanya admin gitu aja, email admin localhost, terus password by create admin. Oke, ini aja. Nah, sebenarnya ini bisa pakai by create atau pakai hash, tapi kalau hash di sini harus di use dulu hashnya. Oke.
langsung kita jalanin ketiga DB tersebut. Nah, sebenarnya bisa kita langsung jalanin pakai di sini. Kita langsung panggil, tapi kalau nggak tahu caranya bisa dibuka di sini. Kita cari yang namanya di dokumentasi revisi di Laravel, cari yang nama header. Nah, ini kan cara penulisan. Nah, ini runningnya. Nah, bisa di sini bisa lihat. Kita bisa panggil satu-satu per filenya, atau langsung kita masukin di sini. Ini di runningnya lewat ini database header. Nah, aku pakai ini aja, coba ya, copy. Ini bisa aku buang dan diperlukan user header, terus ada jurusan header kelas baru. Masih ini kok judul ya, sorry, salah baca, jurusan. Nah, coba. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal jalanin yang WebArt dan defisit aja. Set. Apa ini? Model. Not found. App model not found. Kok not found ya? Sebentar. Apa ini? Models not found. Harusnya ada sih. Coba kita jalanin yang lainnya dulu. User header class. Coba ini. Nah, jalanin lagi. Oh ya, sih nggak bisa ya. Oh ya, belum di use modelnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, use without model event. Coba set. Masih nggak bisa juga ya. Coba kalau aku run satu-satu bisa nggak ya? Min class user header. Jadi masalahnya di model ya. Di jurusan header bisa. Apakah ada yang salah? Sebentar, coba aku migrate lagi aja. Migrate press min sheet. User create this app models user. Kok nggak ditemukan ya? Sebentar.
Oh, A-nya kecil. Sorry, typo. Harusnya A-nya besar. Sorry. Bisa kita bikin sip. Nah, sorry, A-nya tadi kecil ya. Harusnya A-nya kapital. Nah, sip. Oke, kita coba lihat di seedernya harusnya udah jalan. Nah, udah ada 3, terus di mahasiswa juga ada 2, sama si usernya ada 1. Sip, tinggal kita run aja pakai PHP artisan serve, dan juga kita jalanin npm nya, npm run. Sip. Oke, langsung di sini kita buka localhost 8000. Ya, buka 2 tab ya, ini bisa close tab aja. Nah, masih loading resource-nya. Ini kita bisa tunggu, kayaknya memang dari Sampo yang agak lama ya. Nah, di sini aku pakainya Laravel 10 karena aku masih menggunakan PHP versi 8.1, teman-teman. Nah, sebenarnya bisa pakai register, tapi aku jadi biar mendokumentasikannya enak, jadi aku pakai seeder tadi untuk usernya. Kita coba login. Jadi admin @localhost, iya kan bener ya, admin @localhost, passwordnya admin. Nah, di sini dia lihat ya, loadingnya dia nggak nge-refresh page. Nah, tadi kayaknya ada masalah di servernya, jadi ke apa namanya, ke refresh. Coba aku ulangi lagi ya, ke login admin @localhost, harusnya dia nggak nge-refresh, ada masalah. Password admin, passwordnya admin, login. Nah, dia harusnya nggak refresh, tadi ke refresh ya, mungkin ada crash jadi di Samco atau di localhostku, jadi dia nge-refresh gitu. Nah, dia harusnya dia nggak nge-refresh, berarti kalau sudah nggak nge-refresh kita sudah berhasil untuk nerapin SPA nya. Kalau bisa kita lihat di sini udah ada admin, nama dari user yang login, terus kalau kita klik profile, nah dia nggak nge-refresh. Sip gitu. Oke, nanti next aku bakal tunjukin teman-teman untuk CRUD nya gitu. Terima kasih.